Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila atayna rahmatan wa fadila sifat pote khatimatun penutup kafi dah wis khatimatun penutup tentang kewajiban-kewajiban yang lain. Setelah kita tahu tentang apa-apa yang wajib diketahui oleh seorang muslim dari sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, sifat-sifat utusan Allah yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil dan yang lain-lain, termasuk kewajiban bagi seorang muslim mukallaf, yaitu meyakini apa-apa yang akan disebut di bawah ini. Termasuk yang wajib diyakini adalah Nabiyuna Muhammadun, Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ursila, sungguh pada alam semesta. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta. Alam ini ya semuanya selain Allah. Bukan hanya diutus untuk orang Arab saja karena Nabi lahir di Arab. Bahkan bukan hanya diutus untuk manusia karena Nabi seorang manusia, tidak hanya untuk orang Arab saja, bahkan tidak hanya untuk manusia saja, tapi diutus untuk alam. Alam itu apa? Ismun lima siwallah. Apa saja selain Allah itu namanya alam. Jadi Nabi diutus untuk alam semesta. Berarti diutus untuk malaikat, diutus untuk manusia, diutus untuk jin. Rahmatan, sebagai rahmat, sebagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan wa minnatan, sebagai rahmat dan sebagai karunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau aku utus wahai Nabi kecuali untuk rahmat lil alamin, kasih sayang. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Dan kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling afdolnya, paling utamanya makhluk. Nabi ini paling utamanya makhluk. Makhluk itu apa? Ya tadi itu, selain Allah namanya makhluk. Selain Allah namanya makhluk. Jadi seluruh ciptaan Allah ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Rahmatan lil alamin. Rahmat semua alam. Semua alam ini mendapat rahmat karena adanya sebagai rahmat kepada semua alam. Dan kalau Nabi ini sebagai rahmat semua alam, otomatis Nabi di atasnya semua alam, kan itu.
Sehingga qaulu ta'ala ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, falamma kana rahmatan lil alamin lazima yakuna afdal min kullil alamin. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin, berarti kan Nabi harus lebih utama daripada alamin semuanya. Lil alamin rahmatan wa fuddina. Dan juga kita harus meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah membawa agama, satu-satunya agama ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lain tidak diridhai. Sehingga salah apabila orang ngomong semua agama itu sama. Tidak sama. Inna dillahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Tidak boleh kita ketemu orang yang tidak Islam ngomong ya kita ini kan agama, semua agama itu adalah sama, ya kafir. Dengan ucapan seperti itu dia bisa keluar dari Islam. Tidak sama, bahwa hanya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah murdi'atuhu atau arda'athu Halimatuz Sa'diyah. Kewajiban berikutnya sebagai seorang Islam wajib mengetahui bahwasanya ayah Nabi itu adalah namanya Abdullah. Muhammad siapa yang menjadi Nabi itu? Muhammad bin Abdullah. Itu wajib kita mengetahui dan meyakini. Itu dulu ternyata ayahnya Nabi itu bukan Abdullah, itu salah. Omongan seperti itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Ketika dia meyakini bahwa ayah Nabi bukan Abdullah, berarti yang dia yakini Nabi Muhammad bukan yang Muhammad Rasulullah ini, berarti Muhammad yang lain. Kalau dia meyakini bahwa nabinya ada Nabi Muhammad, harus bin Abdullah. Kalau bukan bin Abdullah Nabi Muhammad itu berarti Muhammad yang lain. Ketika dia mengakui ada Muhammad yang lain sebagai Nabi, apa berarti? Kafir. Nabi itu Muhammad bin Abdullah, ayahanda Nabi, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sehingga disebut wa Hashimun Abdu Manafin yantasib, bernasab kepada kakek yang namanya Abdu Manaf, dan seterusnya sampai kepada Adnan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, sampai kepada kakek yang bernama Adnan. Dan itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Adnan ke atas tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada memang silsilah Nabi itu sampai Nabi Adam, dan dijual itu, dipasang di Pigora Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus ditulis sampai bin Adam alaihi salatu wasallam. Apa itu benar ataupun tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau sampai Adnan itu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma balagha nasabahul karim ila Adnan qala kadzaban nasabun. Ketika Nabi menyebut nasabnya sampai ke Adnan, Nabi nyebut sampai ke Adnan. Habis itu setelah Adnan Nabi mengatakan bohong orang yang menyebut nasab sampai ke
atas lebih daripada Adnan ini tidak bisa dibenarkan keberadaannya. Jadi yang harus kita yakini dan kita ketahui wajib bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab Maulid atau yang kita sering baca yang disebut dalam berzanji wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisaluhu Saniyah Ibni Hashim wa Abdul Amr bin Abdul Manaf bin Masmul Mughiratul dan seterusnya sampai kepada Adnan. Wa Adnanun bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Sampai Adnan menurut orang yang ngerti ilmu nasab. Dari Adnan siapa? Terus yang penting nanti bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Terus nasabnya dari ibu Nabi itu, ibunya namanya Siti Aminah. Ibunya Nabi namanya Aminah. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah. Namanya Aminah. Di mana disebut dalam berjanji itu wa hassahal qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa. Yang memang sudah ditentukan oleh Allah bahwa Sayyidatuna Aminah itu adalah ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui kemuliaan Siti Maryam. Kan itu ya. Siti Maryam itu orang mulia. Sampai di Quran ada surat namanya surat Maryam. Itu bukan nabi Siti Maryam, bukan, tidak ada nabi perempuan. Dan juga bukan rasul, tidak ada rasul itu perempuan. Siti Maryam bukan nabi dan rasul. Tapi mendapat kekeramatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap makan Siti Maryam tidak perlu masak dan yang lain-lain, tapi dikirimi makanan dari surga oleh Allah, itu Siti Maryam. Dan ini bukan dongeng, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Saking hebatnya keramat Siti Maryam itu sampai dikirimi makanan dari surga oleh Allah, buah-buahan surga. Itu masih di dunia sudah seperti itu. Kenapa? Karena Siti Maryam orang yang mulia. Apa kemuliaannya Siti Maryam? Menjadi ibunya Nabi Isa. Siti Maryam itu hebat seperti itu karena ibunya Nabi Isa. Lah pertanyaannya, bagaimana dengan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ibunya Nabi Isa hebat seperti itu, bagaimana dengan ibunya Nabi Muhammad? Seberapa derajat Nabi Isa dan seberapa derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seberapa derajat ibunya Nabi Isa dibandingkan derajat daripada ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang manusia yang dikhususkan oleh Allah keistimewaannya menjadi ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ibunya itu Aminah. Binti siapa? Binti Wahab. Bin siapa? Bin Abdi Manaf. Bukan Abdi Manaf yang kakek Nabi, bukan, Abdi Manaf lain ini. Jadi Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra, sehingga namanya Aminatuz Zuhriyah bin Zuhra bin Kilab. Kilab ini sama dengan Kilab kakeknya Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ini sama dengan Kilab yang kakeknya Siti Aminah. Jadi Siti Aminah dengan Nabi, dengan ayah Nabi ini satu nasab, satu keturunan, bukan orang lain. Jadi abahnya Nabi Abdullah bin Kilab, Siti Aminah binti bin Kilab. Jadi sama-sama putunya
Mbah namanya Mbah Kinab. Jadi Siti Aminah dengan suaminya Abdullah itu satu nasab, bukan orang lain, masih satu nasab. Dengan perkawinannya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah murdi'atuhu, yang menyusui Nabi, atau arda'atuhu, yang menyusui kepada Nabi, itu namanya Halimatuz Sa'diyah. Halimatuz Sa'diyah, maksudnya yang menyusui ini, yang menyusui dalam waktu yang lama. Yang lama, paling lama nyusoni Nabi ini Halimatuz Sa'diyah. Sebelumnya ya disusoni oleh ibunya sendiri, Sayyidatuna Aminah, sebentar. Siapa lagi? Ada berapa? Ada berapa ini Nabi? Disusoni juga nama Suwaibah al-Islamiyah, itu juga menyusui Nabi. Yang suwi, yang jadi nyusoni temenanan itu adalah Halimatuz Sa'diyah. Di sini yang terkenal ketika Nabi itu menyusu kepada Halimatuz Sa'diyah, Sony anak kandungnya sendiri. Halimatuz Sa'diyah ini punya anak kandung, namanya sebagian riwayat menyebut namanya Dhamrah. Halimah ini punya anak kandung, sambil menyusui anak kandungnya menyusui Nabi. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Nabi itu ketika disusui oleh Siti Halimah yang sebelah, Nabi mau menyusu, tapi ketika disusui dengan yang sebelahnya lagi, Nabi tidak mau menyusu. Disusui dengan susu yang kanan, Nabi menyusu begitu. Yang kiri tidak menyusu. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa yang kiri haknya saudaranya yang satunya. Itu masih bayi, sudah bisa berbagi. Masih bayi sudah tahu bahwa ini haknya saudaranya, haknya taretannya itu. Begitulah, itu namanya irhas. Irhas itu keajaiban atau keanehan yang terjadi calon Nabi. Jadi kalau ada yang aneh, keanehan yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul, itu namanya mukjizat. Seperti tongkat bisa menjadi ular, bulan bisa terbelah menjadi dua, itu namanya mukjizat. Keanehan yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul itu mukjizat. Ada keanehan pada sosok calon Nabi. Masih belum jadi Nabi, masih kecil sudah hebat. Di antaranya itu banyak ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritanya mulai dilahirkan itu dipenuhi dengan keanehan, keajaiban yang tidak bisa dilaksanakan oleh anak, bahkan orang tua sekalipun tidak bisa. Nabi bisa ngelakuin itu. Sebagai calon Nabi itu namanya irhas. Dan kita wajib mempercayai itu. Jadi hebat. Oh, ya sebelum jadi Nabi ya biasa, tidak biasa. Sebelum jadi Nabi sudah hebat. Kehebatan tersebut namanya irhasat. Ketika sudah diangkat jadi Nabi namanya mukjizat. Kalau keanehan yang terjadi pada bukan Nabi, bukan Rasul, orang biasa, orang yang soleh, tapi bisa berbuat hal yang aneh gitu. Hal yang aneh. Ya seperti yang saya contohkan tadi, Siti Maryam kan bukan Nabi, Siti Maryam bukan Rasul, tapi bisa mendatangkan makanan dari langit. Itu namanya karomah. Itu namanya karomah. Sebagaimana banyak terjadi pada diri para aulia
yang memiliki keanehan itu namanya karomah, itu pemberian dari Allah. Oh, itu ngerawati jin, bukan. Itu merupakan karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah, hadiah kepada orang-orang yang saleh. Tapi kita jangan heran andai kata ada orang seperti itu kok dia tidak ibadah, namanya bukan karomah. Karena daripada karomah itu adalah ibadah yang mapan, ibadah yang hebat, itu merupakan inti daripada karomah. Karena bisa miber, banyak orang yang bisa niru. Bisa miber manuk, ya bisa miber burung, bisa miber. Ini kalau bertapa di dalam laut selama 40 hari, ikan itu tahunan di dalam laut, dan seterusnya. Hakikat daripada kekeramatan ketika dia istiqomah beribadah kepada Allah, itu adalah inti daripada kemuliaan. Sehingga sehebat apapun orang tersebut, ketika dia tidak beribadah, berarti dia bukan walinya Allah. Bisa miber umpama, atau bisa apa sakti, tapi dia tidak sholat, bukan walinya Allah. Karena faktor utama walinya Allah ini adalah ketika dia istiqomah dalam beribadah. Allahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. An Samurah An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwatihi. Al-hujza maqidul lar tahta surra, tarquwatu bi fathit ta wa dhammil qaf, ya al-azmu alladhi inda sughratin nahar, walil insani tarquwatani fi janibain nahri. Bab tentang khauf, ya, tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menceritakan hadis ini tentang azabnya Allah, Hadis sebelumnya itu bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya siksaan yang paling ringan pada hari kiamat, paling ringan sudah, adalah orang yang di bawah telapak kakinya ini dikasih dua bara api, dua marde bungkol sabak kasokona salaja ben salaja, yang bisa mendidih otaknya sebab bara api yang ditaruh di kakinya. Jadi itu paling enteng sudah. Suruh berdiri, sokonai beri marda, ini sereta dengan mengijak bara api ini, mendidihnya sampai ke endas. Itu paling entengnya siksa neraka. Bayangkan bagaimana panasnya. Bara apinya ditaruh di kaki, yang mulak otaknya. Itu siksa.
siksanya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma yara anna ahadan asyad minhu adaban, dia beranggapan bahwa siksanya dirinya ini adalah siksa paling pedih. Orang yang kakinya suruh menginjak bara api itu saking gak kuatnya, sakitnya, tembus panas naik sampai ke otak. Saking sakitnya dia merasa saya ini adalah orang yang paling pedih adabnya, padahal dia adabnya paling ringan. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban wa innahu lahwanu adaban, padahal dia adabnya paling enteng. Saking sakitnya merasa dia yang adabnya paling pedih, padahal dia dapat adab paling enteng. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, minhum, di antara mereka yang disiksa itu ya, di antara mereka yang disiksa, ay min ahlin nar, kan ini lanjutan sama dengan cerita yang di atas itu. Termasuk mereka yang disiksa adalah orang ta'khudhuhun nar, yang dibakar oleh api itu ila ka'bihi, sampai mata kakinya, sampai mata kaki itu, kobongnya sampai situ toh, itu gemulaknya sampai kepala. Dan di antara mereka ada yang terbakar sampai apa? Sampai rukbataihi, sampai dengkulnya, dengkul ini tulang antara betis dan paha, dengkul. Apa bahasa Indonesia dengkulnya? Lutut. Wa minhum man ta'khudhu ila hujzatihi, sebagian dari mereka yang azabnya itu disiksa, dibakar oleh api sampai ke hujzatihi. Hujzah itu sini, tempatnya kita gulung sarung ini. Hujzatihi, tahta surrah, di bawah, pas bawahnya udel, itu nama bahasa hujzah. Jadi separuh ke bawah terbakar oleh api. Wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwatihi, sebagian lagi ia terbakar sampai apa itu? Sampai tarquwah, lehernya tenggelam sendiri sampai lehernya. Tarquwah al-azmu, tulang, alladhi inda sughratin nahr. Di sini apa ya? Leher, lunggunya leher ini, lehernya ada tulang di sana ya, jadi tenggelam. Dan seterusnya sampai ada yang tenggelam dengan api. Banyaknya baraknya api itu, barak apa? Tergantung dengan apa? Dosanya dia di dunia. Jadi manusia ini disiksa oleh Allah. Semoga kita selamat dari siksanya Allah. Manusia ini disiksa oleh Allah, kadar beratnya siksaan dan kadar panasnya itu tergantung daripada dosanya. Jadi orang per orang ini panasnya lain-lain. Itulah kekuasaan dan kebesaran Allah. Bukan di neraka itu bukan terus dimasukkan ke ruangan gini, ceburno ke sana. Nah, kalau diceburno di ruangan yang sama, sedangkan dosanya orang kan berbeda-beda. Ada yang katakan dosanya 1000, ada katakan dosanya 100, ada yang 99. Kan tidak mungkin yang dosanya 99 100, kan tidak mungkin kan, dengan keadilan Allah. Ada 99,5,
Nah, tidak mungkin sama panasnya dengan yang dosanya 100. Jadi panasnya manusia di dalam neraka itu sesuai dengan dosanya masing-masing. Sesuai dengan dosanya masing-masing. Sehingga seorang ulama waliullah yang terkenal dengan nama Muhammad Bahlul. Hingga Bahlul itu biasanya orang goblok itu dibilang kan waliullah gitu. Dia suatu waktu ditanya sama orang, dari mana kamu? Ya Bahlul, dari mana itu? Dari neraka. Waliullah, dari neraka. Mau apa ke neraka? Cari api. Ditanya sama orang, ditanya di jalan, dari tekan dia, dari mana? Dari neraka. Cari apa? Nyari api. Ada, semua orang kan berpendapat bahwa neraka itu tempatnya api, kan nyari apoy, bener. Padahal nyari apoy kata omang, kata dapur, kan betul. Dari mana? Dari neraka. Cari apa? Cari api. Ada? Tidak ada. Ternyata di neraka tidak ada api, kosong. Orang kan heran, mana di neraka tidak ada apinya? Ya, kosong. Betul, betul. Artinya apa? Orang itu masuk neraka membawa api sendiri-sendiri sesuai dengan dosanya masing-masing. Jadi orang ke neraka itu akan hakikatnya membawa badannya sendiri. Makanya kalau kita berpikir kadar api di badan kita ini berapa? Ya sesuai dengan kadar dosanya. Bagaimana kiranya kita mati ini api sudah padam dalam tubuh kita. Ini sudah bertobat kepada Allah, beribadah, husnul khotimah, sehingga tidak ada kobaran api dalam badan kita. Jadi orang kan neraka nekah nyambi apa ya bang? Bang, sesuai dengan dosanya. Sama dengan riwayat yang menerangkan orang itu akan tenggelam nanti di akhirat. Tenggelam ketika di padang mahsyar itu dengan keringatnya sendiri. Jadi tenggelam dengan keringatnya. Sama dengan hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, ada orang yang keringatnya sampai mata kakinya. Ada orang yang keringatnya sampai betisnya. Ada yang keringatnya sampai ini dengkulnya, ada yang keringatnya terus Nabi Daud, ada yang keringatnya sampai segini. Bahkan Nabi Daud sambil mengisyaratkan dengan tangannya, ada yang keringatnya segini. Artinya orang yang tenggelam dengan keringatnya. Loh kok lain-lain anunya, ukuran keringatnya bukan seperti banjir keringat itu, enggak. Kalau banjir kan sama kan akhirnya nanti, enggak. Tidak seperti itu, bukan terus banjir kayak di dunia ini, enggak. Sumber keringat itu dari dosanya sendiri. Makin banyak dosanya, makin bersumber keringatnya. Sehingga ketika orang dosanya sudah banyak, kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, itu tenggelam dengan keringatnya nanti di hari kiamat. Nah, ini hadisnya yang di bawahnya ini ya. Wa an Abi bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nas li rabbil alamin hina yaghiba aduhum hatta yaghiba aduhum fi rashhi ila ansafi udunayhi muttafaqun alaih. Ar-rashhu al-araqu. Apa kata Nabi yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Umar, bahwa Nabi dawuh yaqumun nasu ay min kuburihim, orang itu akan bangkit dari kuburnya. Yaqumun nasu ay min kuburihim,
orang itu akan bangkit dari kuburnya di Rabbil Alamin, ay li amri wa jazai. Orang itu akan bangkit dari kuburnya untuk menghadap Allah, Tuhan semesta alam, hatta yaghiba, sehingga tertutup, ahaduhum, tenggelam, ahaduhum bi ahadihim, hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi, dalam keringatnya tersebut, ila ansafi udunaihi, sampai apa? Tengah ya. Tengahnya kuping ini segini. Kuping ini. Keringatnya dia tenggelam sampai segini. Tenggelam dengan keringatnya ketika bangkit daripada kuburnya. Ya Allah. Di sini keterangan fayakunun nas min dzalikal araq ala qadri amalihim. Jadi tergantung amalnya, keringatnya itu. Allah. Itulah dengan kekuasaan Allah kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan seperti itu ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ada yang kok bisa keringatnya ini segini, ini kok tidak campur. Kekuasaan Allah yang berbicara itu. Kita hanya bisa mohon kepada Allah, semoga kita diselamatkan daripada ahwal, kesusahan, keberatan dan kerepotan di hari kiamat, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sayyidi